Bukan cuma proyek Timnas Senior, Pandit Malaysia salut Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda menantang dunia ketika disiplin mengalahkan gimmick. Respon nyeleneh FIFA usai Timnas Indonesia U17 tembus Piala Dunia U17 2025, supporter Garuda digoda. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Capaian Timnas U17 Indonesia juga turut diapresiasi Pandit asal Malaysia yang negaranya tak lolos Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia rupanya sedang harum di seantero Asia Tenggara. Ya, Garuda Asia baru saja mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025 dengan performa gacor di Piala Asia U17 2025. Indonesia di grup C bisa dikatakan menggendong nama baik Asia Tenggara di level Asia. Hal itu membuat pengamat sepak bola asal Malaysia, Kes Sudarisan, menyampaikan kekagumannya lewat X. Selamat Indonesia, tulis Kes di akunnya. Benar-benar capaian besar, mereka lolos ke Piala Dunia U17 dari jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Sokongan besar untuk pelatih Nova Arianto. Kes juga menyinggung proyek PSSI di Timnas Senior yang mengincar target jangka pendek lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mengejar target tersebut, PSSI menggencarkan program naturalisasi pemain grade A dari Eropa. Namun, di Timnas U17, pelatih Nova Arianto praktis mengandalkan mayoritas pemain binaan dalam negeri. Praktis hanya ada Matthew Baker, pemain diaspora yang bermain di Melbourne City, yang bisa digolongkan sebagai pemain luar negeri. Proyek jangka pendek Timnas Senior masih berlangsung, tapi anak muda ini juga ikut membawa obor. Hebat sekali, sanjung Kes. Timnas Indonesia U17 terlebih dahulu harus menyelesaikan Piala Asia U17 2025, menanti siapa musuh di perempat final. Di Piala Dunia U17 2025 mendatang, Evandra Florasta dan kawan-kawan ditantang memperbaiki capaian kakaknya. Timnas U17 besutan Bima Sakti hanya meraih 2 imbang di Piala Dunia U17 2025 kala bertindak sebagai tuan rumah. Sementara di dunia sepak bola yang semakin gaduh oleh gimmick, ya selebrasi di luar lapangan dan sorotan media sosial yang seolah menjadi panggung utama, Timnas Indonesia U17 memilih jalur sunyi. Mereka tidak tampil dalam talk show, tidak menari dalam video viral TikTok, dan tak satu pun pemainnya sibuk menghias feed Instagram dengan kutipan motivasi. Tapi di lapangan mereka bersuara lantang. Ya, kemenangan demi kemenangan membuktikan satu hal. Diam bukan berarti tak bergerak. Diam bisa jadi adalah bentuk teriakan yang paling nyaring. Di bawah asuhan Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, membuka jalan menuju Piala Dunia U17 di Qatar. 2 kemenangan, 5 gol, dan hanya 1 kebobolan. Itu pun lewat penalti, bukan hanya catatan statistik, tapi lembar awal dari narasi baru sepak bola nasional. Narasi yang tidak menjual harapan palsu, melainkan membangun fondasi dari kerja keras dan juga konsistensi. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi babak krusial, di mana sebuah negara dengan tradisi sepak bola kuat, akademi elit, dan sistem pengembangan pemain muda yang terstruktur bisa ditaklukkan oleh tim dari negeri yang lebih akrab dengan narasi akan daripada sudah. Gol Evandra Florasta dari titik putih di Prince Abdullah Al Faisal Stadium tak sekedar membawa 3 poin, dia membawa legitimasi bahwa anak-anak muda Indonesia bisa bertarung dengan kepala tegak di panggung Asia, bahkan ketika bola lebih sering dikuasai lawan. Nova Arianto yang mewarisi ketegasan dari sang ayah Saratono Anwar tahu benar bahwa disiplin bukan hanya slogan. Ia melarang pemain aktif di media sosial selama masa persiapan dan mendisiplinkan mereka dengan denda dan bahkan ancaman pemecatan dari tim. Di era ketika pengakuan digital seringkali dianggap lebih penting dari hasil akhir pertandingan, langkah ini nyaris revolusioner. Namun, hasil nyata, ya pemain fokus, strategi berjalan efektif, dan kekompakan tim tetap terjaga. Tak ada camp pelatihan berbulan-bulan yang hanya membakar anggaran, tak ada laga uji coba penuh gemuruh lawan negara-negara besar untuk mengejar judul berita. Nova justru membawa tim ke Spanyol bukan untuk jalan-jalan, tapi agar pemain terbiasa dengan tempo dan tekanan pemain modern. Hasilnya,
Mereka tak gentar saat menghadapi tekanan Korea Selatan. Mereka tak goyah saat dihadapkan pada ekspektasi tinggi publik dan mereka hanya bermain bola sesuai tugas mereka dan hasil pun datang. Reaksi di media sosial pun mencerminkan kegembiraan yang jujur dan spontan. Tagar dukungan, candaan tentang botak bukan sembarang botak, Piala Dunia, dan desakan agar panitia Piala Dunia menyiapkan lagu kebangsaan Indonesia jadi bukti. Publik bisa membedakan antara sensasi dan juga prestasi. Ini bukan euforia instan seperti biasanya, ini semacam harapan yang tumbuh pelan-pelan seperti matahari pagi di balik kabut. Belum terang sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat orang percaya bahwa hari akan cerah. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, yang dibawa timnas U17 kali ini adalah pelajaran berharga bahwa fokus, kerja keras, dan juga kepercayaan terhadap proses masih relevan di tengah era kecepatan dan juga kemasan. Dalam dunia yang semakin mengagungkan viralitas, keberanian untuk diam dan bekerja seringkali menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Nova Arianto mungkin tidak akan masuk dalam daftar trending karena rambutnya yang pelontos atau gaya melatihnya yang tak banyak gaya. Tapi ia sedang menulis satu bab penting dalam buku besar sepak bola nasional yang membuktikan bahwa menjadi pelatih bukan soal menjanjikan trofi, tapi soal membangun tim yang layak untuk memenangkannya. Perjalanan ke Piala Dunia U17 tentu belum selesai. Masih ada babak final Piala Asia yang harus dilalui dan hanya 8 tim terbaik yang akan mendapatkan tiket ke Qatar. Tapi langkah awal Indonesia sudah tepat. Bukan karena keajaiban, bukan karena nama besar, melainkan karena keyakinan terhadap proses yang sunyi tapi pasti. Dalam dunia olahraga, terkadang kemenangan bukanlah momen ketika bola masuk ke gawang lawan, tapi ketika keyakinan lama bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita selalu kalah akhirnya runtuh. Dan itulah yang sedang terjadi. Garuda Muda sedang tumbuh. Bukan untuk jadi selebritas, tapi untuk menjadi pemain. Bukan untuk sekedar viral, tapi untuk berprestasi. Dan itu, lebih dari segalanya adalah kabar baik yang layak kita rayakan. Ya, di sisi lain, FIFA memberikan respon nyeleneh kepada timnas U17 usai berhasil menembus Piala Dunia U17 2025. Skuad Garuda Asia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 seiring dengan kegemilangan di Piala Asia U17 2025. Atas keberhasilan ini, FIFA pun merespon lewat sebuah unggahan di akun resmi Instagram @FIFA_World_Cup. Akun itu mengunggah foto supporter timnas Indonesia selagi mengindikasikan para fans Garuda pasti masih senyum meski libur lebaran sudah usai. Libur lebaran sudah berakhir tapi kalian tetap senyum ya, demikian kata FIFA dalam captionnya diiringi dengan bendera merah putih. Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar di Qatar pada tanggal 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Di mana pujian Shin Tae-yong pada Nova Arianto, ya, media Korea Selatan New Daily mewawancarai Shin Tae-yong pada Minggu 6 April termasuk menanyakan tentang Nova. New Daily menarasikan pengaruh Shin Tae-yong sangat kuat terhadap Nova dan kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 tidak lepas dari pelajaran yang didapat Nova dari Shin. Nova adalah satu-satunya pelatih lokal yang bekerja dengan saya selama 5 tahun. Ia sangat kompeten dan penuh semangat. Ia adalah pelatih yang saya perhatikan sejak awal. Ia juga sangat baik dan sopan, saya menganggapnya sebagai pelatih yang punya masa depan cerah di Indonesia, kata Shin Tae-yong. Sepak bola Korea Selatan alami kemunduran. Dalam setahun belakangan, Korea Selatan level usia sering kalah dari timnas Indonesia kelompok umur, termasuk ketika timnas U23 pimpinan Shin Tae-yong menyingkirkan Korea Selatan U21 di perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menolak anggapan Korea Selatan level usia mengalami kemunduran. Saya juga menyaksikan pertandingan itu. Sepak bola Asia Tenggara termasuk Indonesia memang banyak berkembang, tapi saya tidak setuju kalau Korea disebut menurun. Dalam pertandingan itu pun Korea Selatan sebenarnya mendominasi. Mereka hanya kurang beruntung dalam mencetak gol, sementara Indonesia bertahan dengan baik. Demikian dikatakan Shin Tae-yong.